Pemirsa, regu penyelamat Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bekasi dibuat geram dengan aksi debt kolektor pinjaman online yang membuat laporan palsu evakuasi ular. Setelah sampai di lokasi, petugas damkar hanya dijadikan alat untuk menagih hutang oleh DC pinjol. Inilah pemirsa curhatan salah satu petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi yang viral. Belakangan diketahui petugas tersebut bernama Adi Nugraha, penyelamat pemadam kebakaran Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bekasi. Dari DC ya? Dalam curhatannya, petugas tersebut mengaku kesal atas ulah penagih hutang pinjaman online yang membuat laporan palsu tentang adanya ancaman ular di sebuah rumah di wilayah Setu, Kabupaten Bekasi. Namun, alih-alih mengevakuasi ular, penagih hutang ini malah memanfaatkan petugas damkar untuk menagih hutang. Sesampainya petugas di lokasi, petugas kemudian menghubungi nomor pelapor. Ironisnya, saat dihubungi, pelapor meminta petugas memberikan telepon ke pemilik rumah dan langsung mencaci maki dengan kata-kata kasar dengan tujuan menagih hutang. Hal ini membuat petugas damkar kesal lantaran telah diperdaya oleh penagih hutang pinjol yang seolah-olah sebagai pemilik rumah yang terancam dengan keberadaan ular di rumahnya. Ulah penagih hutang pinjol seperti ini bukan kali pertama terjadi. Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, sedikitnya petugas telah 3 kali mengalami hal yang sama. Petugas berharap tidak ada lagi aksi serupa yang dilakukan penagih hutang pinjol yang dinilai merugikan petugas. Evakuasi ular, ada warga yang lapor bahwa di suatu daerah ada ular. Ya kan, warga laporan, ternyata pas kita... Pemirsa, aksi debt kolektor pinjaman online yang membuat laporan palsu evakuasi ular membuat geram tim Damkar Kabupaten Bekasi. Untuk mengetahui lebih jelas kasus ini, kita sudah terhubung dengan petugas Damkar Kabupaten Bekasi, Adi Nugraha. Selamat siang Pak Adi, bagaimana kronologi debt kolektor ini membuat laporan palsu kepada tim Damkar akhirnya? Siang Mbak, mohon izin, jadi kejadian itu hari Sabtu tanggal 5 Juli kemarin, Mbak, malam minggu. Kami dari tim Damkar Kabupaten Bekasi terima laporan dari Damkar Kota Bekasi yang menginformasikan bahwa adanya keberadaan ular di salah satu rumah warga di wilayah Setu, Kabupaten Bekasi, Desa Burangkeng ya. Jadi karena ini wilayah kabupaten, tim Damkar Kota Bekasi meneruskan laporan ke kami. Akhirnya kami tindak lanjuti dengan dengan si pelapor mengirimkan alamat rumah dan Sherlock juga, Mbak. Nah, setelah kami luncurkan tim ke wilayah Setu, ke Desa Burangkeng tersebut, kami tiba di titik lokasi yang di Sherlock oleh si pelapor, Mbak. Nah, setelah kami telepon, si pelapor dia minta supaya handphone kami itu diberikan ke si pemilik rumah, ya kan? Tapi kenyataannya pas kami ada firasat ya nggak enak gitu loh. Akhirnya salah satu anggota tim yang berinisiatif untuk menerima sebagai si pemilik rumah langsung keluar kata-kata kasar dan makian kepada si pemilik rumah dan si penelpon tersebut bilang bayar hutang lu, jadi seperti itu, Mbak. Oke, gitu. Pak, tapi apakah sudah melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang, Pak? Untuk itu dari pimpinan, Mbak, kita belum tahu juga nanti arah pimpinan untuk hal tersebut. Ya. Jadi kalau kami hanya merespon laporan warga yang ternyata memang respon kami ini disalahgunakan gitu loh, Pak, oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, Pak Adi, kalau lihat kasus ini dan beberapa kasus lain kan memang ada beberapa kasus serupa begitu ya, penipuan atau penyalahgunaan. Ya, nah, Pak Adi sendiri pernah mengalami hal tersebut selain kasus ular ini tentunya? Ya, kalau untuk pinjol ini udah berapa kali ya di Kabupaten Bekasi, udah mungkin ini yang ketiga ya. Yang pertama di Serang Baru, terus sekarang Pusat. Terus untuk teman-teman damkar daerah lain juga pernah kena tuh, Mbak, di Tangerang Selatan dan Depok. Jadi memang sudah cukup meresahkan gitu karena mengganggu pelayanan publik yang tadinya laporan masyarakat untuk
kegawat daruratan malah dipergunakan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya gitu Mbak. Sudah 3 kali Pak tidak mau ditindaklanjuti ke delik penipuan. Ya, soalnya kan kalau biasanya DC ini kemarin juga kita telepon lagi, nomornya udah nggak aktif Mbak. Gitu. Tidak aktif. Udah, iya, karena bukan memang apa ya, memang telepon gelap lah kalau dibilang gitu. Hanya dipergunakan untuk sementara. Tapi begini ya Pak, kan ini artinya sudah beberapa kali terjadi. Kemudian juga masyarakat kalau ada apa-apa langsung menelpon ke Damkar. Tapi sebetulnya untuk edukasi sendiri kepada masyarakat, apa sebetulnya fungsi dan juga wewenang dari Damkar ini sebetulnya bagaimana Pak? Baik, pada saat ini tupoksi Damkar yang dikenal dengan Pacadama Pemadam Kebakaran itu ada 5 Mbak. Yaitu pencegahan pengendalian kebakaran, pemadaman kebakaran, penyelamatan non-kebakaran, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan limbah berbahaya atau beracun. Jadi mungkin kalau masyarakat saat ini kan sering menelpon untuk ke Damkar itu untuk yang hal-hal yang tidak berkaitan dengan kebakaran, karena kita ada di tupoksi ketiga Mbak, Pacadharma yang ketiga itu penyelamatan non kebakaran gitu Mbak. Nah biasanya masyarakat ini nelponnya tentang misalnya ada evakuasi ular atau sarang tawon atau cincin dan lain-lain Mbak, yang karena mereka memang kira-kira sangat membutuhkan bantuan Damkar seperti itu. Ya. Oke, Pak Adi, kalau kita lihat kasus ini, kemudian apakah kemudian tidak mau dilaporkan kepada pihak kepolisian supaya menjadi efek jera? Karena tadi dikatakan sudah 3 kali loh Pak terjadi, padahal mungkin Damkar bisa saja ke tempat berikutnya yang membutuhkan bantuan lebih jelas, lebih pasti begitu Pak. Betul, ya mungkin nanti ke depan juga akan kita lakukan itu Mbak. Ya, tapi saat ini kita cuma menghimbau nih supaya pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab jangan sampai jangan sekali-kali mempermainkan atau memberikan laporan palsu ke Damkar gitu. Karena kita sifatnya kegawat darurat untuk masyarakat dan warga gitu. Baik. Kedepannya Pak, apa yang akan dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang lagi? Ya mungkin nanti kita berkoordinasi pimpinan mungkin ya akan menentukan itu Mbak, arahnya kemana gitu. Karena kami hanya pelaksana operasional di lapangan. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi Nugraha sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga Damkar tetap membantu masyarakat, tapi juga tidak tertipu lagi begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Makasih, Mbak. Sehat selalu, selamat siang. Sama-sama.